Dumateng para rawuh ingkang kula hormati kangge acara salajengipun peresmian utawi wawasan sejarah perjalananipun Mbah Wali Agung ingkang badhe dipun aturaken kalian keturunan saking Giri Kedaton dumateng Al Ustad Saiful Arif utawi Mbah Macan Abang dalam sumanggaaken sumangga Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, sedaya warga Dusun Klintung. Sayyid Abdul Malik Israil, beliau lahir pada tahun 1420 Masehi. Beliau lahir di Setroloyo utawi saniki kasebutipun Troloyo. Beliau lahir dari pasangan Sayyid Bayanillah. Sayyid Bayanillah menikah dengan salah satu putri dari Rakrian Mahamantri Katrini Majapahit ingkang asmanipun Lembu Sucan. Beliau lahir di Setroloyo dan besar di Setroloyo. Beliau pernah menimba ilmu kepada kakek beliau yang berada di Siam. Sayyid Bayanillah adalah putra dari Sayyid Amir Tajuddin ingkang wonten ing Dusun Brangkal kaleresan sahibul wilayah ingkang rumat makamipun Sayyid Amir Tajuddin punika beliau Romo Habib Lutfi Hamdani. Jadi antara Brangkal dengan beliau Sayyid Abdul Malik Israil ternyata di sini masih cucu dari beliaunya. Sayyid Amir Tajuddin adalah putra dari Sayyid Amir Sanauddin. Sayyid Amir Sanauddin adalah putra dari Sayyid Ahmad Shah Jalal. Sayyid Ahmad Shah Jalal adalah putra dari Sayyid Abdullah Syattar. Sayyid Abdullah Syattar adalah putra dari Sayyid Abdul Malik. Nasab beliau ke atas sampai ke Gusti Rasulillah melalui jalur Sayyidina Husain Asy-Syahid. Jadi nasab beliau sangat masyhur. Lajeng pripun sejarahé Mbah Malik kok sampai wonten tenggene dusun sing diparingi asma Dusun Glintung. Nalika taun 1912 beliau lahir ing Setroloyo
Sayyid Bayanillah ayahanda beliau diminta oleh Prabu Wikramawardhana untuk berdakwah di wilayah Keraton Majapahit. Tidak ada gesekan dulu antara agama Hindu dan agama Buddha dengan agama Islam. Walaupun pada waktu itu agama yang disahkan adalah 3, 1 Kasyaiwan, 2 Kasogatan, 3 Karesian. Agama Islam ini dimasukkan ke dalam golongan agama Karesian. Dalam dakwah beliau, Sayyid Bayanillah berada di Setroloyo bersama beberapa ulama yang berasal dari Turki dan juga berasal dari Afghanistan. Di sana juga terdapat keluarga beliau, yaitu Sayyid Jamaluddin Husain Jumadil Kubro. Juga masih ada yang masih berhubungan dengan keluarga beliau, yaitu Sayyid Zainuddin. Sayyid Zainuddin adalah putra dari Syekh Bantiong atau Syekh Bentong. Di Gresik beliau lebih masyhur dikenal dengan nama Mbah Ndoro Payung. Dakwah beliau Sayyid Bayanillah bersama para ulama yang min aulia ini mendapatkan hasil yang besar di Setroloyo. Beberapa keluarga-keluarga dari kerajaan, baik itu dari keluarga raja sendiri dan juga dari para rakrian-rakrian mantrinya, banyak yang ikut madiksa ke dalam agama Islam, termasuk juga istri dari Sayyid Bayanillah, ibunda dari Sayyid Abdul Malik Israel. Pada tahun 1480 Masehi, Sayyid Bayanillah diundang ke Ampel Dento oleh Raden Ali Ahmad Rahmatullah ketika beliau dalam kondisi gerah. Di Ampel Dento, Sayyid Bayanillah bertemu dengan Raden Paku. Ketika itu Raden Paku masih belum menjadi seorang raja. Ketika beliau diangkat menjadi seorang Amirul Mukminin, beliau masih belum bersedia. Akan tapi ketika beliau bertemu dengan Sayyid Bayanillah, di situ terjadi suatu percakapan bahwa Sayyid Bayanillah akan ikut kepada Raden Paku untuk meneruskan dakwah dari amanah Kanjeng Susuhunan Ampel. Pada tahun 1481, Raden Rahmat Seto. Ketika Raden Rahmat Seto itulah Raden Paku melanjutkan amanah dari ayahanda beliau, yaitu Sayyid Maulana Ishaq, untuk mencari segenggam tanah yang diperintahkan untuk ditemukan berada di wilayah Jawa. Jika tanah tersebut sudah ditemukan, maka disitulah tempat dakwah yang harus beliau lakukan. 1481 dengan Candra Sengkala tingali luhur dadi ratu. Disitulah beliau menemukan tanah yang dibawa beliau dari amanah ayahanda beliau, Sayyid Maulana Ishaq, berada di Gunung Wangkit. Dulu sebelum tempat tersebut dijadikan kedaton, di situ bekas tempat pemujaan Kasyaiwan. Karena tempat tersebut sudah tidak digunakan lagi, maka oleh Raden Paku tempat tersebut dirubah dan dijadikan pesantren. Dulu belum ada pesantren, yang ada adalah pedalaman.
Padepokan. Orang Jawa sangat asing dengan nama-nama pesantren. Untuk mendekatkan kepada warga, maka digunakan alur-alur Jawa yang membuat orang Jawa hatinya tidak segan untuk bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Maka tempat tersebut diberi nama Padepokan Raden Paku. 1481 Masehi, Sayyid Bayanillah ikut kepada Raden Paku untuk mengembangkan dan menggembleng para santri di pesantren Raden Paku atau di Padepokan Raden Paku yang ada di Gunung Bangkit, belum Jari Kedaton. Pada tahun 1487 Masehi, disitulah penobatan Raden Paku sebagai seorang prabu atau sebagai seorang raja dengan gelar Sang Girinata Wilwatikta Hajian Sat Mata. Pada tahun tersebut Sayyid Bayanillah meminta kepada Sayyid Abdul Malik Israel supaya ikut bergabung kepada Raden Paku. Pada tahun tersebut Sayyid Abdul Malik Israel sudah berusia 67 tahun. Setelah beliau ikut kepada Raden Paku mulai tahun 1487 Masehi sampai pada tahun 1490 Masehi, diadakanlah ekspedisi Giri Kedaton. Apa tujuan dari ekspedisi Giri Kedaton ini? Tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk mengembangkan, memperluas dakwah Islamiyah di seluruh penjuru wilayah Jawa. Bukan hanya 1, 2, 3 orang yang ikut, akan tetapi berpuluh-puluh orang yang ikut dalam ekspedisi ini, termasuk semua Sentono Giri Kedaton dan juga Sentono Ampel Dento. Tahun 1490 Masehi, ekspedisi Giri Kedaton pertama dilaksanakan. Sayyid Abdul Malik Israel ditunjuk sebagai pembina untuk ekspedisi dakwah Islamiyah dan penutupan setra-setra Pamujan. Ketika itu beliau sudah berusia 70 tahun, sepuh banget beliau. Beliau menjadi komando pembina dari para ulama yang ikut dalam ekspedisi di Giri Kedaton, seluruh penjuru di masa ekspedisi Giri Kedaton pertama. Ekspedisi ini dipimpin oleh paman dari Kanjeng Sunan Giri yang bernama Pangeran Haryo Pinati. Pangeran Haryo Pinati diminta untuk memimpin ekspedisi para ulama tersebut, serta beliau juga diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Giri untuk mencari tempat yang memang cocok demi pendirian bangsal Semerap Bangsal ya. Bangsal itu kantor dinas, karena Giri Kedaton pada waktu itu masih belum mempunyai kantor dinas, hanya ada kadatuan atau hanya ada tempatnya raja atau kedaton atau istana. Karena itulah ketika kedaton digunakan untuk pemerintahan, maka Padepokan dipindah ke Giri Gajah. Tahun berapa pemindahannya? 1487 Masehi. Padepokan itu dipindah ke Giri Gajah, dijadikan pesantren di
Giri Gajah. Pangeran Haryo Pinati menggerakkan semua ulama untuk dakwah Islamiyah dan menutup setra-setra Pamujan. Tujuan yang paling utama adalah mengislamkan tanpa ada anarki ataupun paksaan. Setra pertama yang ditutup selain di setra Surabaya yaitu setra Boto Putih. Tak semerapi sing cidak-cidak mawon te mriki nggih. Dadi mboten tebih, mangke jenengan pasti semerap panggenane. Nama-nama dusune. Yang pertama adalah setro atau setra Ngawen. Jenengan semerap desa Ngawen. Semerap nggih. Di situ ada tempat pemujaan Kasaiwan. Jadi kalau panjenengan ke Ngawen, semerap di situ ada bekas bata-bata kuno dan batu andesit atau apa, itu adalah bekas dari setra Ngawen. Itu setra yang ditutup. Kemudian yang kedua, setra yang ditutup adalah Pigit New Denta. Sekarang menjadi Sigit New Denta. Semerap Sigit ya. Punden Sigit semerap nggih. Mboten semerap. Lakar santri posisine sebelah lampu merah sebelah kiri. Itu Pigit New Denta, setra besar itu. Setra beralirkan Shiwa Bhairawa Tantra. Setelah setra tersebut ditutup, kemudian tempat itu dijadikan pusat untuk musyawarah seperti ini. Karena waktu itu masih belum ada poskonya, jadi posko yang diambil ketika itu adalah di Pigit New Denta. Dari situ dirembuk kemana nanti arah yang lainnya. Dari Pigit New Denta kemudian setra yang ditutup lagi adalah setra Bunut. Jenenge semerap desa Bunut nggih. Di Bunut itu ada setra besar. Ada setra besar. Dari Bunut kemudian ke Madian. Saniki dados Madi. Dari Madian kemudian menuju ke setra Bahuwarna atau setra Mengare. Sampai saat ini desone tetap abadi dengan nama Setro. Seberapa desa Setro? Itulah setra inti dari di seluruh wilayah yang ada di tersebut. Di setra Bahuwarna ini atau setra Mengare ini ada kepala setapakannya yang beliau memang menjadi pejabatnya Majapahit, Dharma Diaksanya, Kasaiwannya Majapahit. Beliau bernama Dang Acarya Kulaban atau Dang Acarya Laban. Kediaman beliau ada di desa bernama Laban. Semerap Laban nggih. Itu. Tak paringi semerap sing cidek mawon sing gampang-gampang. Mboten tebe-tebe karena kemarin sampai Sidoarjo baru dibuka hari Kamis kemarin. Dan alhamdulillah sudah ditasih oleh Romo Kiai Haji Agus Ali dan juga Romo Kiai Mansur. Dan juga dari MUI kemarin di sana. Dari setra tersebut berlanjut ke Sidawungu. Semerap Sidawungu nggih. Nggih. Ngerti kabeh. Di Sidawungu tersebut. Dari Sidawungu ke Sidajangkung. Merap.
dari Sida Jangkung ke Randuwono. Semerap. Kono iku. Pundi Randuwono? Padangan. Nah, itu Randuwono dulu. Dari Randuwono kemudian berlanjut ke Setra Watu Gading. Berapa? Gading Watu. Diwalik. Di Gading Watu. Di situ juga ada setra yang kemudian disebut tiang-tiang iku watune kaya pelem. Makanya disebut pelem watu. Padahal itu adalah linggo, bentuknya bunder, krana pedot. Disangkakno iku pelem, padha jenenge pelem watu. Di situ. Nah, dari setra pelem watu kemudian berlanjut ke setra Pekalangan. Pengalangan. Nah, eco nek cidek Semerap sedanten ngeten mboten ibu-ibu. Saged dibuktikan, monggo. Di situ masih ada jejak peradaban lama, kasaiwan dan kasogatan. Ketika setra-setra tersebut ditutup dan warganya itu berhasil diislamkan, ternyata Pangeran Haryo Pinate itu melihat ada satu tempat yang memang sangat bagus untuk dibangun sebuah bangsalnya Giri Kedaton. Dilaporkanlah kepada Raden Paku, dilaporkan kepada Sang Prabu Satmata bahwa beliau sudah menemukan tempat yang paling bagus di antara beberapa setra yang sudah ditutup. Di mana tempatnya itu? Sanes. Boten setra sampean. Bangsal tersebut ketika ditanya oleh Raden Paku, "Teng pundi panggonane?" Di antara lingkaran setra yang sudah ditutup. Loh, iku lak panggonane bojoku. Lho bojo sing endi? Jenengan Semerap garwane Mbah Sunan Giri wonten pinten? Garwane Kanjeng Sunan Giri wonten pinten? Nah iki PR iki wis angel angel iki. Yang masyhur garwa Mbah Sunan Giri itu dua. Satu putri dari Kanjeng Susunan Ampel, Nyai Dewi Murtasya. Yang kedua adalah putri dari Ki Ageng Bungkul yang bernama Nyai Dewi Warda. Masih ada lagi, masih dua ini. Yang ketiga adalah Nyai Ageng Usami. Yang keempat ini baru yang berada di dekat seta tersebut, namine Denok Sari. Sari. Mbak Sari. Denok Sari atau Nyai Denok Sari. Beliau adalah istri keempat dari Kanjeng Sunan Giri. Istri kelima beliau berasal dari Terung. Wah. 5 Kang. 5. Gansal. Pun mboten usah ditambahi malih mung gansal mawon. Nah, istri keempat dari Kanjeng Sunan Giri ini, kenapa kok tempat tersebut bisa dijadikan nama yang nanti akan menjadi tetenger dari bangsal ini? Riwayat dari beliau adalah ketika beliau menikah dengan Denok Sari. Kenapa disebut nama Denok Sari? Padahal Denok Sari ini adalah zuriya dari Raja Majapahit. Itu nggak bisa diceritakan mawon ya. Yang saya ceritakan langsung, ketika beliau menikah dengan Nyai Denok Sari, kemudian karena kesibukan dari Kanjeng Sunan Giri berada di Kedaton, sampai beliau itu tidak teringat waktu itu. Ketika istri beliau melahirkan putra dari Kanjeng Sunan Giri,
Setelah beliau melahirkan, akhirnya beliau gerah. Ketika Nyai Danosari gerah, itulah Kanjeng Sunan Giri mendapatkan petunjuk di malam ketika jam 1:30 malam. Beliau mendapatkan petunjuk bahwa garwamu gerah. Setelah beliau mengetahui bahwa garwa beliau Nyai Danosari gerah, beliau akhirnya berjalan menuju ke tempat tersebut. Di tempat tersebut beliau menemui Nyai Danosari. Dipopong beliau. Disitulah Nyai Danosari itu berkata, panjenengan niku teng pundi mawon? Kula nganti panjenengan sampai kados ngeten. Panjenengan kagungan putra setunggal, yang benjang panjenengan semerap wonten putra ingkang dimong kalian tiang estri asale saka Banjar Melati. Semerap Banjar Melati. Merap. Ora. Saking Banjar Melati. Teng mriko disebut atau dipanggil nama Mbok Ponira. Yang panjenengan mangken niku semerap wonten lare ingkang dimong kalih Mbok Ponira. Jenengan tingali nek lare menika mripate rada sipit niku putra panjenengan. Tak paringi asma Raden Pandegan Sari. Sakniki makame wonten ing dusun. Ingkang dusune saniki dados nama disingkat menjadi Randegan Sari. Itu adalah sebenarnya mengambil nama dari putra Kanjeng Sunan Giri yang bernama Pandegan Sari. Setelah beliau mengatakan tersebut, ternyata Nyai Danosari wafat. Karena itulah untuk mengenang atas kejadian tersebut, Kanjeng Sunan Giri mengatakan kepada warga yang ada di tempat tersebut, desa iki tak jenengi desa nganti. Nah, ketika ditanya, Pangeran Haryo Pinati ditanya, lho, iku lak desa ini bojoku, ngene bojoku. Jenengane nganti. Yen ngono dekno bangsal nang kono tak jenengi bangsal Sri Menganti. Bangsal tersebut posisinya berada di desa yang sekarang merubah nama menjadi Bongso. Nah, Bongso. Disitulah tempat dari pusat kota pemerintahan Giri Kedaton yang diberi nama Bangsal Sri Menganti. Setelah dilaporkan ke Kanjeng Sunan Giri, maka pada tahun 1495 Masehi dibangunlah Bangsal Sri Menganti tersebut. Ketika Bangsal Sri Menganti sudah selesai, maka diangkatlah para Dharma Diaksa Giri Kedaton. Semerap Dharma Diaksa nggih. Dharma Diaksa adalah pejabat. Kalau Dharma Diaksa Giri Kedaton berarti beliau adalah pejabat Giri Kedaton. Ketika pengangkatan tersebut ada beberapa Dharma Diaksa Giri Kedaton yang pada tahap pertama diangkat menjadi para pejabat-pejabatnya Giri Kedaton. Yang pertama adalah Pangeran Haryo Pinati yang ditunjuk sebagai kepala pemerintahan Giri Kedaton yang berdinas di Bangsal Sri Menganti dengan gelar Syekh Menganti.
Yang kedua, diangkatlah Raden Bagus Wijoyo yang mempunyai gelar nama yang masyhur sebagai mursyid Thariqah Syattoriyah dengan nama Syekh Paku Kalam. Beliau diangkat untuk menggantikan Sayyid Abdul Malik Israil sebagai pembina ekspedisi Giri Kedaton dengan gelar Panembahan Pakal. Semerap desa Pakal nggih. Gak kebangetan cerek itu. Kemudian setelah pengangkatan tersebut diangkatlah Patih Giri Kedaton. Patih itu bernama Patih Hendro Sari. Dinas beliau berada di desa Kepatian. Kepatian sebenarnya adalah tempat dinasnya Patih Giri Kedaton yang bernama Patih Hendro Sari. Setelah beliau diangkat menjadi patih, kemudian diangkat seorang Diaksa Agung Giri Kedaton. Diaksa Agung itu bernama Sayyid Abdul Malik Israil. Nopo Diaksa Agung? Diaksa Agung adalah jaksa agungnya Giri Kedaton. Jadi Mbah Sayyid Abdul Malik ini adalah pejabat sebagai seorang jaksa agungnya Giri Kedaton. Setelah itu, setelah pengangkatan semua Dharma Diaksa dari Giri Kedaton, maka ditempatkanlah ulama-ulama di mana tempat tersebut yang sudah ditutup setranya, dan para ulama tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menjaga supaya setra tersebut tidak digunakan untuk pemujaan lagi dan bertugas untuk menyebarkan, memperluas agama Islam di tempat tersebut. Di Bukit Nyudenta ditempatkanlah atas perintah dari Sayyid Abdul Malik Israil, ditempatkanlah seorang ulama yang bernama Syekh Bahaudin. Kemudian di Setro Bahuwarna diangkatlah mantan dari kepala stapaka atau kepala pemujaan yang ada di tempat tersebut yang bernama Dang Acarya Kulaban, yang sudah madiksa, yang sudah masuk Islam, diislamkan di Giri Kedaton. Dang Acarya Kulaban kemudian beliau diperintahkan sebagai ulama berada di desa Setro dengan gelar Kiai Ageng Setro. Kemudian di desa Randuwono atau desa Randu Padangan ditempatkanlah seorang ulama yang bernama Sayyid Abdul Qasim Al-Baghdadi. Yang belum bisa diislamkan ketika itu adalah suatu tempat, suatu wilayah yang menjadi asrama dari Karsian. Kuat temen itu. Seorang resi yang luar biasa ketika itu bernama Resi Gana Domas. Jadi sekarang desa Domas, desa panjenengan nggih, ngapunten. Desa Domas itu mengambil dari nama seorang resi yang luar biasa yang bernama Resi Gana Domas. Ekspedisi pertama sampai pada tahun 1495 Masehi belum bisa mengislamkan beliau. Masih belum bisa mengislamkan beliau. Ketika pada tahun 1498 baru Resi Gana Domas bisa diislamkan. Karena Dang Acarya Laban
adalah saudara dari Resigana Domas. Ketika Resigana Domas mengetahui bahwasanya Dang Acarya Laban ini sudah madiksa masuk Islam, Resigana Domas mulai berpikir. Ketika itulah yang diutus untuk mendekati Resigana Domas adalah putra dari Syekh Menganti yang bernama Pangeran Pringgoboyo. Karena Resigana Domas mengetahui saudaranya sudah madiksa, dan ketika didekati oleh Pangeran Pringgoboyo bisa memberikan penjelasan yang lebih dari pengetahuan Resigana Domas. Disitulah beliau akhirnya madiksa masuk Islam dan dibawa oleh Sayyid Abdul Malik Israil untuk menuju ke Giri Kedaton dan diislamkan di Giri Kedaton. Putra beliau yang mempunyai nama hampir sama berada di Domas, Surabaya. Nah, setelah ulama itu ditempatkan dan setra-setra tersebut bisa ditutup, termasuk juga setra Gading Watu. Di tempat tersebut ada seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Jalal. Di Domas yang menjadi ulamanya adalah Resigana Domas sendiri. Akan tetapi setelah beliau mendapatkan bimbingan yang matang dari Giri Kedaton dan beliau sudah siap untuk dilepaskan menjadi seorang ulama berada di desa Domas, nama beliau dirubah menjadi Kiai Ageng Domas. Di situ adalah tempatnya asrama Karasian, karena itu di situ ada Dalem, ada Kaputren, ada Puri, ada Sendang, ada macam-macam. Karena itu adalah wilayah asrama. Itu sebenarnya jejak dari beliau Resigana Domas dan masih diabadikan. Kemudian Sayyid Abdul Malik Israil juga memberikan saran kepada Kanjeng Susuhunan Giri di desa Damian. Diangkatlah putra dari paman Kanjeng Sunan Giri yang bernama Syekh Ahmad Damian. Karena itulah nama Damian itu mengambil dari nama beliau Syekh Ahmad Damian. Makamnya bisa dilihat di desa Miru, Keramat Miru, bisa diziarahi ke sana. Semua ulama-ulama ini yang ditempatkan itu atas saran dari Diaksa Agung Giri Kedaton, tak lain adalah saran dari beliau Sayyid Abdul Malik Israil. Awal beliau dinas berada di Bangsal atau di Balai Kepatian. Di Balai Kepatian tersebut beliau dinas berdua dengan Patih Hendro Sari. Kemudian setelah beliau berdinas di tempat tersebut, maka beliau diperintahkan untuk membabat alas. Di tempat tersebut dibabat alas tanah yang memang masih belum ada desa, belum ada penghuni. Maka dibabatlah tempat tersebut, kemudian diberi nama Dusun Agung. Setelah dusun tersebut sudah dihuni, jarak 1 tahun kemudian beliau mendirikan balai, tempat dinas beliau, tempat dinasnya Kejaksaan Agung. Balai tersebut diberi nama Balai Payung Agung. Karena itulah desa ini dulu bernama Desa Payung Agung. Makna dari Payung Agung adalah sebagai payung hukum wilayah dan kekuasaan dari Giri Kedaton, sekaligus beliau menjadi seorang jaksa untuk hukumnya Giri Kedaton.
Karena itu Jaksa Agung yang berada di sini adalah pejabatnya dari Majapahit. Dari mana bisa diketahui? Satu, dari data. Terus yang kedua, dari mana kok tahu dari diri? Dari bukti arkeologis yang ada di sini. Nopo bukti arkeologisnya? Niku batu nisan. Batu nisan itu adalah batu nisan yang menggunakan jirat, ciri khas dari Giri Kedaton, dan kemuncak serta sampingnya ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah seorang diaksa. Karena itulah ciri khas dari batu nisan ini adalah dari Giri Kedaton, dan juga ciri khas yang lainnya menunjukkan bahwa beliau ini seorang diaksa. Maka dari data yang ada, beliau adalah Diaksa Agung Giri Kedaton. Singin sakderenge desa niki dados nama Desa Nglintung. Nate kepireng napa mboten desa niki Singin namanya Desa Payung Agung. Warga Nglintung pasti semerap. Nami desane Desa Payung Agung. Nama Nglintung sendiri sebenarnya itu nama baru. Sejarah iki napa kok sakit nama baru? Jaksa dan hakim pada zaman dulu jika mengadili suatu perkara, memutuskan suatu perkara, mboten kados jaksa sing sakniki, mboten kados hakim sakniki. Zaman singin kalau sakniki beda. Tak paringi contoh sing gampang. Nek carane Mbah Said Abdul Malik Israil niku ngeten. Seumpamane jenengan tenggene masjid, pas panjenengan wangsul sandal jenengan kok hilang, tapi waktu jenengan iku mang kok ketok ana arek melayu. Lah, akhirnya jenengan uber iku mang. Ketika itu jenengan tangleti, kok juga sandal kuda? Enggak, temen tak? Enggak. Saya tetap ngotot. Tapi aku ru, enggak, aku gak njobo. Wis ngene. Ayo saiki didelok kebenaran mrono, cek diusut ambek Jaksa Agung Giri. Iki tak contoh sing cilik ae, itu kasus gede. Lah, carane Mbah Malik iki ngoten. Ketika berhadapan dengan Mbah Malik, gampang carane. Sampe Joko ora? Mboten. Sampeyan bener-bener ero iki Joko. Enggih. Bener gak Joko? Mboten. Bener ero. Enggih, wis saiki mulya. Mule, sing Joko gak iso mule. Lho lapo gak mule? Ora iso ngadeg. Ya ngadeg kok lho, ora iso ngadeg. Kepengin mulih, nggih, kok Joko ora. Nek kepengin mulih ya apa? Ya akhirnya yang ngaku. Nah, itu ciri paling kecil. Makanya ini akhirnya dikenal dong Jopo. Dikenal tenggene Jawi, ojo macem-macem ngono iku. Apa geluntung. Nah. Geluntung kan musuh iki. Akhirnya dikenal kalau warga, iku desane sapa? Desane wong aku. Macam-macam mbak iku. Apa? Adik teman salah kang aku glentung ngono. Lah iku kaitane desa Glentung. Diwedeni wong sak wilayah Giri Kedaton, desa Glentung. Karena nopo? Di sini bukan hanya Diaksa Agungnya itu sebagai pejabat, tapi beliau juga menjadi mursyidnya, toreko satorianya Mbah Sunan Giri. Karena itulah di samping beliau juga pejabat, beliau juga seorang min auliya illah. Beliau menikah dengan Nyai Ageng Karimah. Nyai Ageng Karimah binti Syekh Muhammad Yusuf Siddiq. Syekh Muhammad Yusuf Siddiq bin Syekh Muhammad Siddiq. Syekh Muhammad Siddiq bin Sayyid Ali Murtado Rojo Pendito Wunut sadulure Baraden Rohmat. Masyhur beliau ini. Dari nasab istri beliau masyhur, dari nasab beliau sendiri juga masyhur. Dari pernikahan beliau mempunyai putra. Yang pertama adalah Pangeran Bungur
Asana yang sekarang menjadi nama Terminal Bungur. Itu di situ ulamanya itu, di situ min auliyanya itu adalah putra dari Sayyid Abdul Malik Israil. Putra beliau mendapatkan gelar Pangeran Bungur Asana karena ditunjuk sebagai kepala wisaya Bungur Asana karena telah menutup setra Pamujan yang ada di Bungur Asana dan berhasil mengislamkan seorang resi yang bernama Resi Bodhiwimba. Bodhiwimba ini juga adalah resi yang sama-sama dengan Resi Brahma Raja yang ada di Desa Wonokarsia. Yang kedua, beliau mempunyai seorang putri yang diberi nama Nyai Ageng Ngasinan. Semerap dari Ngasinan ya. Itu adalah putri beliau. Yang ketiga, ini agak jauh tempatnya soalnya. Pangeran Gayungan. Saat ini kita di Desa Gayung. Disitulah keluarga beliau, anak cucu beliau menjadi seorang ulama-ulama yang masyhur di masa itu. Semua karena peran dari beliau sebagai seorang pendidik, juga sebagai seorang guru Toreko Safaria. Karena zaman dulu seorang guru Toreko, seorang guru agama disebut dengan Syekh, karena beliau juga mendapatkan nama Syekh Abdul Malik Israil. Di kemudian hari, karena kemasyhuran beliau, maka beliau dipanggil dengan nama Mbah Wali Payung Agung. Kang kaping terakhir kangge ngulangi supados panjenengan boten kasupen nasab beliau Sayyid Abdul Malik Israil bin Sayyid Bayanila bin Sayyid Amir Tajuddin bin Sayyid Amir Sanauddin bin Sayyid Ahmad Syah Jalal bin Sayyid Abdullah Syaporia bin Sayyid Abdul Malik. Sedangkan garwa beliau adalah Nyai Garima binti Syekh Muhammad Yusuf Siddiq bin Syekh Muhammad Siddiq bin Sayyid Ali Murtado Rojo Pendito Wunut. Napa Rojo Pendito niku? Nek jaman biyen Perdana Menteri. Jadi masih mempunyai istri, cucu, cicitnya dari Perdana Menterinya wong Islam sak Jawa waktu itu. Masyhur kedudana masyhur kemawon panjenengan sedaya ingkang kersa hormat datang jasa-jasa beliau. Dengan kegiatan acara semacam ini, dengan kegiatan acara seperti ini bisa dilestarikan setiap tahun sebagai tanda penghormatan, berkirim doa kepada beliau dan berterima kasih atas jasa yang telah beliau berikan kepada semua warga yang ada di sini. Tanpa ada beliau tidak ada Islam di desa ini. Karena itu muga napa ingkang dados niat panjenengan sedaya pengatur ridhanipun Allah. Satu yang perlu diingat, mau waraha mukminan faka'annama ahyahu wa man qara'a tarifahu faka'annama zaruhu wa man zaruhu faqad istaujaba ridwanallahi fil huzul jannah. Sapane wong sing gelem ngeling-eling nanggone ulama utawi waline pangeran iku padha karo ngurip-nguripno sahibul maqami. Lan sapa wong sing gelem nyeritakno manakibe iku padha karo ziarahi makam. Lan sapa sing gelem ziarahi nang ngene makame, moko Gusti Allah paring ridho lan banguno omah nang ngene suwarga. Kabul nyuwun pangapunten langkung kathah samotikap ingkang saking kula menawi wonten salebetipun sedaya malih nyuwun agungipun pangapunten langkung kathah.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Agungipun panuwun dipun aturaken dhumateng Gus Saiful Arif ingkang sampun beberaken sejarahipun leluhur kula panjang sedaya Syekh Abdul Malik Izrail menika. Dhumateng para rawuh ingkang kula hormati, kangge acara salajengipun waosan doa ingkang mangke insyaallah dipun awali kalian Romo Kiai Haji Wiji Khalid, dipun lajengaken kalian Romo Kiai Haji Miftah Rahmat, dipun lajengaken kalian Gus Muhammad Lutfi Ghazali, dipun lajengaken kalian Gus Saiful Arif, lajeng dipun tutup kalian Romo Kiai Haji Muhammad Lutfi Hamdani. Saderengipun doa dipun aturaken wonten mriki kula atas nami pembagi acara awal ngantos akhir mbok menawi wonten atur kula ingkang kirang prayoga wonten manah panjenengan sedaya kula nyuwun agungipun sih samudra pangarsami. Saking kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Romo Kiai dalam sumanggaken sumangga. Cek. Kurang pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge donga perlu kula garis bawahi napa ingkang sampun diaturake kalih para kiai, para sesepuh kala wau. Halo. Dadi wontene makbaroh, wontene makom niku kangge eling-eling kula sampeyan kabeh. Wong urip niku kudu ngerti sejarah. Nek gak ro sejarah ora roh arah. Lah nek ora roh arah nggih bakale melenceng. Satu. Sing nomor kalih wontene ziarah kados ngeten iki kula sampeyan niate silaturah nyambung roh wong-wong sing gawe sejarah apik. Menungso urip niki namung gawe sejarah cerita sing apik supaya dititeni karo anak putune. Sampeyan dielingi karo anak putune mergo sampeyan apik. Nek sampeyan gak apik, blagadas setahun pisan ra ngarah ditiliki. Nggih ta? Niki niru Mbah Sayyid Abdul Malik Israil niku wau. Senajan to sing dugi mriki niki mboten asli tiyang Glintung. Kados masih iki wong nganyuk. Nek wis roh sejarah akalna fagorosna linak kulaman ba'dana. Kula sampeyan niki wis mangan napa ingkang ditandur kalih tiang-tiang sepuh para leluhur sing wis biyen-biyen. Saman manggon ning Glintung kene karek manggon to. Ora tik melok babat-babat alas. Layas kurillah malayas kurinas. Ora diarani syukur nunggone Gusti Allah nek gak gelem aturmu nunggone padha-padha menungsane. Bukti sampeyan niku matur suwun karo menungsane ya niku wontene pesarian sinten niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek wis kula sampeyan iki mangan karo apa sing wis ditandur karo wong-wong biyen,
pertanyaane saiki apa sing kula sampean tandur kanggo anak putu kula sampean besok. Mulane nalika kula sampean ziarah ngeten iki termasuk birrul waliden, ngapiki wong tuwa. Aja kok wong tuwa iku pengen diapiki karo anak-anake nek kapane wong tuwa iku gak gelem utawa gak iso ngapiki karo wong tuwa-tuwane. Dadi nek kapane ana wong tuwa nek diwaneni karo anake, aja nyalano anake sing maneni karo wong tuwa. Grayang ngono awakmu dhewe. Sampeyan mbek wong tuwa sampeyan piye? Nek wong tuwa sampeyan mentala, ya sampeyan bakal dimentalani karo anak. Niku pun pasti. Sing nomor 5 Mbah Sayyid niki termasuk sing nggawa panji-panji Thariqah Satoriyah. Nek termasuk kula nggih termasuk pengurus DPP Satoriyah Mbah Yai. Jadi bahas Morokondi dan seterusnya. Mulane niku kula sanjang niki kok mambu Satoriyah lah ngoten tok kula. Cuman alhamdulillah digenahne kali Gusibul. Mila tawasulan bi barakatihim Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Samanti rokno kula ngoten nggih. Liridailah fadillah ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'a rusdah khususan Allahumma rzuqna fi zumrati man qama fi hadzal maqam syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirana kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Wadil amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul Wadil amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula. Sing nyukupi Gusti Allah. Kula pasrah Gusti Allah. Juragan kula Gusti Allah. Sing nulung kula Gusti Allah. Sing nyukupi kula pasrah Gusti Allah.
juragan kula Gusti sing nulung kula. Maksudnya sampean donga iku minimal ngerti karepe. Sampean bolak-balik muni hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man sing nyukupi Gusti kula pasrah Gusti, juragan sapa Gusti sing nulungi sampean. Dadi nalika ziarah niki silaturruh, sing nulungi sing nyukupi kabeh Gusti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal maula. Soalnya kata wong ndonga wiritan hasbunallah hasbunallah sing dadi kasbon wiritan hasbunallah tambah kasbone sing akeh lho, ngono lho. Lah ngoten lho Mbak kasuse dijak sholawatan karo Habib sholawat ping 1 juta. Wingi kula ngejak gerakan salat 1 miliar sallallahu alaihi Muhammad kebanteran Beb selomot wis ora karo-karuan kacau pun nggih. Sing nyukupi Gusti Allah kula pasrah, Allah juragan kula sing nulung kula. Muni dhewe sing nyukupi, lho malu lho to. Wong sakmene akeh gak sing ngapal sing dipikir iku apa to lele. Hasbunallah sing nyukupi Gusti, wa ni'mal wakil pasrah Gusti, nikmal maula juragane Gusti, wa ni'man nasir sing nulungi Gusti. Hasbunallah wa ni'mal wakil sing nyukupi Gusti. Lha iku sampean dalu-dalu iku sampean rengeng-rengeng dhewe pamane tanggal tuwek. Masyaallah, hasbunallah sing nyukupi Gusti Allah. Kula pasrah Gusti Allah lah kaya kucingku mati. Apane wayahe bayar cicilan sepeda iku. Wedak entek, lenga mundak, ndok niku 24.000 saiki. Sesuk tanggal 20 mundak 20.000. Soale tanggane bakul ndok, Mbak. Sing nyukupi Gusti Allah kula pasrah, juragan kula Gusti Allah sing kene muni sing nyukupi karo perasaan ngono lho. Aja kok sing nyukupi ku bang, sing nyukupi Gusti kula pasrah, juragan kula sing nulung kula. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah wa tadbauhal karamah wa tahsurna bi ibadikas sholihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Hafid ya Nasir ya Latif ya Wakil ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka biadil walimah biadil istimaiyah alfa quwatin wa alfa barokah wa alfa dawa wa alfa sifa wa alfa rizki wa alfa maghfirah wa alfa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahil alaina kullal asir bijahil basilin nadir bi barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim.
Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa talamidana wa jama'atana khususan man hadara fi hadzal majlis min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iya min ahli syarri wa dair. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min musibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin ya Khalim isma du'ana bi khasaisi lutfika amin amin amin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin amin. Bisiri wa barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anbiya fina mawahib masjid harapan alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa qina. Assalamu alayka nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma taqabbal awsil sama qara'na min al-Qur'an al-'azim wa mahalalna basabbahna mastaghfirna ma salli wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nazila barakatan sanar hadri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa arwahihim ala ila nasha'ala ma qalbi bari bahrin makan al-kain Husan larusin syahul qadir jilani wa yarwahi awliya'i tis'ah alladhina ahmadul muslimin al-siddiqin wa salawasalihin wa usulin wa furu'ihim wa ila arwahi jima'ula ila fi hadhi ta'ira khusan ila ruhi Sayyid Abdul Malik Israel wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi abaina abaikum wa ummatina wa ummatikum wa masyayina masyaikum wa jatatina wa jatatikum wa ila arwahi muslimin amah wa usulillahumma sallallahu dhalika minna ilahim wa usulillahumma sallallahu dhalika minna ilahim wa Allah manzil rahmat wa al-kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ahlina wal muslimin wa qina wa iya min syarri masadid dunya wa Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hadzal mursalin wa ilhamna lil muqarrabin ya fatahi alim arfin. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil barakatan fil rizqi wa tabaran qabla al-maut afratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal afa'idal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatbiha min al-ilmi zahiran wa batina wa tawassulna bi ibadillahi sholihin bid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Allah ya qadhi al-hajat ikfi hawaijana ya Allah bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik jami' awliya illah wa salli barakatihim ba Sayyid Abdul Malik al-Malik Israel wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin amin. Al-Fatihah. Saderenge kula ndonga mumpung kemutan kula nyuwun wedal sepindah kedhik mawon wau kesupen penyerahan simbolik manakibipun Mbah Yai Mbah Syekh Abdul Malik Israel dumateng Gus Saiful kali Bapak Ketua Panitia Bapak Karjono. Kula sumenggaken berdiri. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli minhu wal habibul ladzi turja syafa uli kulli haulin minal ahwali muq. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على النبي محمد. Sepindah wonten ingkang kirang niku wau wali manistama'na hauna bisababih dumateng sedaya mawon ingkang disebut gusipul ing dalam sirah manaqibun baset Malik Israil wa usulihim wa qur'ihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa anwarihim wa ulumihim wa jamil silsilat duriqihim hatta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يفينا وهيك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع فيها عنا الطعن والطاعون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع فيها عنا الطعن والطاعون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع فيها عنا الطعن والطاعون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن اللهم بجاه سيدنا محمد يا الله اللهم بكرامة أوليائك يا الله وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم بحق بكرامة أوليائك يا الله اللهم نور قلوبنا يا الله اللهم بارك لنا يا الله في عمورنا اللهم بارك لنا في أمرنا اللهم بارك لنا في علومنا اللهم بارك لنا في عملنا اللهم بارك لنا في رزقنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم بحق بركة أوليائك يا الله اللهم يسر لنا يا الله في أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا يا الله في كل أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا زيارة مكة والمدينة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بحق بكرامة أوليائك يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت والنجاة من النار ونحفظ لسبب ربي هب لي من الصالحين اللهم يا الله اللهم اجعل أعمالنا كأعمالهم يا الله ورزقنا كرزقهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Kalau namung nambahi sekedhik lanjutaken manaqib niku wau bahwa Mbah Said Abdul Malik Israil menika wafat pada tahun 1512 Masehi di usia 92 tahun di bulan Rajab pada tanggal 14 Komariah. Kagem doa penutup kawula paringaken kawula aturaken dhateng beliau Romo Habib. Allah sallallahu alaihi wasallam. Wis tunggu kabeh. Tinggal ngaminin, amin. Alhamdulillah. Saya sampai berpakaian seperti ini, ada keris, ada tongkat, ada udeng-udeng, jubah dan segala macamnya. Itu mulai panitia nemui saya di pondok. Ada Pak Jono wekal niku nggih. Pak Jono kemudian Gus Ibul. Itu langsung saya dapat kayak perintah kayak mantep berpakaian seperti ini. Kenapa saya berpakaian seperti ini? Tatkala Maulud Agung pertama dengan isyarah dari Mbah Syekh yang ternyata bernama Sayyid Amir Tajuddin, tidak lain dan tidak bukan adalah kakek yang ada di sini.
Allah kirim. Maka saya sampai nangis kejar. Sebetulnya nangis itu saya mulai dari kemarin pengen nangis terus. Betul-betul subhanallah, ini yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita orang-orang yang enggak pinter ngaji, orang-orang isi abangan, cukup belajar dengan para aulia dan wali, cukup ziarah kemudian meniru perilaku mereka insyaallah. Amin ya rabbal. Guru sing tanpa ngajari, maka diangkatlah derajat sebuah kampung di mana ada seorang aulia dan walinya di sana. Hikmahnya enten, termasuk pakaian-pakaian ini Allah yang berikan dengan isyarah bahseh yang enten berangkal. Dan alhamdulillah masyarakat berangkal jamaah yang dari sana alhamdulillah ada satu mobil mungkin ya. Alhamdulillah ini ada yang hadir nih. Alhamdulillah ini semakin dekat hubungan kita dengan ini. Awake dhewe saka berangkal iki mbahne ning kene putune. Alhamdulillah masih tuwek-tuwek tetep putune wong glintung iku. Alhamdulillah makin buka wacana kita tentang ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, kemudian kepada para aulia, para wali, dan sekarang ada dipegang para ustadz, para kiai yang tadi telah disampaikan. Banyak para kiai di sini. Saya niki dados ngenten niki nggih gara-gara Mbah Sayyid Amir Tajuddin. Alhamdulillah. Sakderenge mboten kula. Dengan barokah beliau, jadi saya hanya menceritakan yang masih meragukan nggak apa-apa, boleh, kontra boleh, tapi nanti akan ada bukti-buktinya. Yang percaya jangan kendor, wujudkan kepercayaan kita bahwa ini manfaat, amin. Bahwa ini membawa manfaat, bawa barokah di tempat ini, amin. Terbukanya ilmu yang di langitnya Allah akan turun di kampung ini, amin. Dengan barokahnya pada hadir. Meh we mencolot ki. Tak kekep wae lah. Termasuk iki aneh, Gus. Iki tak uncalke apa, Gus? Ya ngapunten nggih, untung ora kena iki. Meh mencolot niku. Ten iki Pak DPR nggih. Untung ten mriki Pak DPR ape. 10 tahun yang lalu kula di sidang DPRD Gresik subhan ditangleti nggawa ajaran apa kok ana bahasa yang berangkal subhan. Tapi 10 terakhir niki ekonomi terangkat alhamdulillah. Nek sing mboten trima sithik-sithik Mbah Syekh, sithik-sithik Mbah Syekh. Tapi memang ada hikmahnya. Jadi ten kampung niki mawon sik kontra nggih untuk manfaat, itu barokah alhamdulillah. Sing mboten percaya itu barokahnya insyaallah amin ya rabbal. Bagaimana yang percaya? Tapi contohkan. Siapi? Insya Allah. Bertahan. Kalau di sidang kali DPRD Gresik 10 tahun yang lalu ini saksi nih Mbah Mori. Mbah Dasmoni sesepuh mereka. Nah ini alhamdulillah. Maka kalau ngantek napa nggih? Ikut bersyukur. Seorang DPRD betul-betul malah ngenai dalan. Sok dibangun ki sik luwih apik meneh. Alhamdulillah. Lah kula mboten ditakoki, kon niku nek Gresik iki nggawa ajaran apa? Gendeng yo. Subhanallah. Kula nggih mboten kaget napa-napa ming kula pun ngomong wae kula gendhi takok. Empun rampung niku, ning ngomong niku empun. Kula gendhi tanglet. Sampeyan DPRD sik milih termasuk berangkal napa mboten? Nggih. Lah sampai ten berangkal niku pun entuk napa nyumbang dari orang yang telah memilih engkau dan deng berangkal dalane sik kaya kubangan kebuk. Ngoten-ngoten. Tapi alhamdulillah 10 tahun terakhir ini entuk sorotan. Lampu-lampu ten embung pon padang gindang-gindar. Pak Nur nggih pun dadi saksine. Bengi-bengi ngeterke kula nggih padang jinglang. Alhamdulillah. Ten makom nggih pun enten listrike. Alhamdulillah. Sing waune galengan sakniki pun dadi embong ya, Pak. Alhamdulillah. Ini perhatiannya. Enten barokah, termasuk mriki mengke nggih ngoten niku. Ngantek pakaian kula ngeten iki pun diisyarahaken. Tiap tahun kon ngentenke Maulud Agung nek ten mriku. Ngene Mbah Amir Tajuddin iki. Enten pesen termasuk salah satunya enengno Maulud Agung kalau pengin masyarakat sini tidak ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Yaiku apa? Enengke peringatan
kelahiran Kanjeng Nabi setahun sekali tiap tanggal 12 Rabiul Awal. Nah niku pun boten saged diganggu gugat. Pasti kula enten ke walaupun kula manso dilarang riko, dilarang riki, dicegat riko, dicegat riki. Kok dilale gosipun mriko wingi nggih pas kula dicegati ngoten niku. Akhirnya kula ngamuk ten panggung. Karena apa? Amanah dari Mbah Syekh dan alhamdulillah walaupun saya disekat, walaupun saya dilarang, walaupun saya dicegat men ora entuk rezeki, men ora oleh uang nyumbang, mangan dari ra iso ngenengke Maulid Agung, tapi Allah Maha Agung seperti ngendikane Kiai tadi. Aku pasrah ning Gusti. Alhamdulillah. Kula nggih ngoten niku, meng pasrah. Kalau memang ini isyarah 11 tahun yang lalu ya Allah bahwa Maulid Agung harus berjalan di kampung ini dan memberikan barokah seluruh wilayah Jawa Timur dan Nusantara insyaallah amin ya rabbal akan tetap terlaksana insyaallah amin ya rabbal. Akhirnya dikirimkan Gus Ipul bersama Gus Baka. Mana Gus Baka? Gus Asrul niku Pak. Akhirnya kula mboten entuk ngisi acara ten liyane pondok, akhirnya kula ngenengke dhewe dengan adanya beliau akhirnya buka wacana tentang Sayyid Amir Tajuddin yang enten berangkal nggih niku mbah yang dari Nglintung. Niki enten hubungannya ternyata. Dan sebelum saya ketemu Gus Ipul tentang Nglintung, ternyata punden yang ada di Lakar Santri itu menjadi lantaran saya. Tatkala orang berangkal yang tidak suka dengan saya menyetop, menghalangi, tidak mendukung saya, tidak memberikan apapun, bahkan mencaci maki, saya minta tolong ke Lakar Santri. Alhamdulillah. Sampai sekarang Lakar Santri itu selalu membantu setiap tahun. Alhamdulillah. Sampai barong seni jadi apa jenis barong ya jaranan dan sebagainya niku sampai hadir ten berangkal niku tampi karena enten niku wong berangkal dhewe pun jarang sing bantu kula. Tapi alhamdulillah Allah bukakan bukti-buktinya kebenaran, bukti kebenaran kewalian dari Mbah Syekh. Karena apa? 11 tahun yang lalu saya mengatakan tatkala jam 1:30 malam saya diundang dari Jakarta untuk menyatakan ini wali obotu ten berangkal niku, maka saya sumpah ya Allah demi apa yang ada di sini. Orang kampung saya sumpah seandainya langit ini dibukakan oleh Allah maka insya Allah ini ada manfaatnya. Tetapi kalau ini tidak ada manfaat ini makam gunduan ini silakan hujankan yang besar ya Allah. Dan alhamdulillah begitu ya Nabi salam alaika wonten dure makam niku Allah bukakan langit seterang-terangnya. Alhamdulillah. Walhasil 11 tahun saya mengadakan Maulid Agung setiap tanggal 12 Rabiul Awal tetap langgeng, tetap barokah. 11 tahun Indonesia ini khusus Jawa Timur surplus beras, jagung susah dicari tapi beras gampang didapatkan. Insyaallah barokah dari Maulid Rasul salawatun Nabi insyaallah amin ya rabbal. Bahkan sampai seluruh Nusantara 11 negara gara-gara dari kita nguri-uri daripada Mbah Sayyid Amir Tajuddin ini Allah angkat derajatnya kula saged bawa Maulidur Rasul ini sampai 11 negara. Alhamdulillah. Karena itu pesanan beliau, isyarah dari beliau, gawanan Maulidur Rasul, gawanan salawatun Nabi hingga akhir zaman. Salawatun Nabi yang akan menyelamatkan kita semua insyaallah amin ya rabbal. Kabeh wis ra laku, tinggal selawat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuburkan tanah-tanah yang gersang, untuk membuka pintu-pintu rezeki yang di langit maupun di buminya Allah Subhanahu wa taala, membuka segala sesuatu yang masih tersembunyi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang ada di sini insyaallah pun barokah. Allahumma fir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma fir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma fir Sayyidina Muhammad, Allahumma fir Sayyidina Muhammad, Allahumma arham Sayyidina Muhammad, Allahumma arham Sayyidina Muhammad, Allahumma arham Sayyidina Muhammad, Allahumma astur Sayyidina Muhammad, Allahumma astur Sayyidina Muhammad, Allahumma astur Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur Sayyidina Muhammad, Allahumma ihna Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatu ahli tawhid wa du'alik wa bi Abi Bakar Siddiq wa ala alihi wa sallam bil qabul. Al-Fatihah.
minta halal, minta ridho, minta ampun, minta dimaafkan. Laku bengak-bengok nek ora kepenake ati nyun ngapunten saestu. Saestu kita doakan Pak DPR, pejabat Pak Lurah dan semuanya, mumpung tangan ini dipercaya oleh masyarakat, oleh negara, bantu perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung lesane dipercaya kali masyarakat, bantu mereka yang berjuang di jalan Allah. Jangan sekali-kali menghalangi mereka, menghalangi. Begitu sakaratul maut, Allah akan datangkan halangan itu kepada dia. Bahkan sampai yaumil akhir, sampai alam barzah, Allah akan tutup, hijabkan semuanya, segala itu kebaikan dia akan dapatkan seperti apa yang didapatkan tatkala membuat kesusahan orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para yai, para ustadz, para guru-guru kita semuanya, semoga panjang umur selalu afiyah, memberikan pencerahan, memberikan lindungan, memberikan ayoman, memberikan bimbingan, tuntunan. Wahai yang hadir, carilah guru yang bisa menuntun dan membimbing, carilah guru yang bisa menuntun dan merenah ke tempat yang pas. Insya Allah itu guru yang dipilih oleh Allah. Walaupun ora pinter ngaji, walaupun ora pinter kitab, tapi lakune sesuai dengan ucapannya, insya Allah ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada orang itu, walaupun gambarannya memang tukang ngarit, walaupun gambarannya tukang rosok, tapi atine emas dari Allah Subhanahu wa taala bi barakati wa syafaati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa ya hadir. Insyaallah itu pesan-pesan dari lu kita semuanya. Aku yakin bahwa Allah hadirkan kita semua di sini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, tabarukan hati kita seperti tadi Romo Yai semua mengatakan silaturahim itu yang luar biasa. Kita doakan semuanya, masyarakat ini dan semua yang hadir, keluarga kita yang dekat maupun jauh, selalu bergantung kepada Allah dengan cara-cara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan contoh para kiai, para ustaz dan lain sebagainya. Minta halal, minta ridho, minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ibadallah, rijalallah, aghisana li ajlillah, wa kunu aunana lillah, hasanallah bi fadlillah. Ibadallah, rijalallah, aghisana li ajlillah, wa kunu aunana lillah, hasanallah bi fadlillah. Ibadallah, Allah aghisana li ajlillah, wa kunu aunana lillah, hasanallah bi fadlillah. Bil barakah wal karamah sabil qadir waliyullah, بشفاعة النبي محمد بإذن الله ورضا الله, dengan barakah dan karamah Sabdil Qadir Waliullah, dengan syafaat Nabi Muhammad, dengan izin dan ridha Allah, dengan syafaat Nabi Muhammad, dengan izin dan ridha Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.